Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang. Ya Roh Pencipta, datanglah kunjungi hati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali dalam pendalaman iman ini. Setiap bulan September kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional atau yang biasa disingkat dengan BKSN. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul berdiri. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Karena itu, membaca tidak dimasukkan hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi untuk menyentuh hati sehingga ada perubahan dan perbaikan hidup menuju kehendak Tuhan. Bacaan dari kitab Tobit. Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersamanya dengannya ke negeri Media dan yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Jangan segan-segan menjawab, tidak ada jawabannya. Siapa saja tokoh dalam kutipan yang baru kita baca tadi? Rafael, Tobia, Tobit, Rafael memperkenalkan dirinya kepada Tobit. Ia mengatakan bahwa dia adalah Azari bin Ananias, saudara mereka. Namanya kontak Mbak Adin. Sama dengan anakku, maka aku akan menambah lagi upamu itu. Saud Rafael, aku mau pergi bersama dengan anakmu. Bila Ilham tadi menemani anaknya, berarti tidak semua menemani Tobia, anaknya si Rafael ingin menemani anaknya si Tobia dan dari Media. Aku mau pergi bersama dengan anakmu. Jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat dan dengan sehat walafiat kami nanti kembali pulang. Sebab jalannya aman. Belajar dari ajaran saling meyakinkan dan mempercayai satu dengan yang lain. Terinspirasi dari malaikat Rafael bahwa dia setia mulai dari awal sampai akhir, maksudnya Mereka itu bisa bersama dan memberikan keyakinan di perjalanan mau berangkat dan mau pulang. Mereka harus sehat. Itulah keyakinan mereka. Jadi kita pun itulah yang mau kita contoh. Kemana pun kita melangkah, harus kita sehat dan pulang harus kita sehat. Terima kasih buat Ibu Penasihat. Tepuk tangan kita. Saya ataupun berkesan
yaitu ayat-ayat terakhir di mana nggak usah aku bacakan ayatnya. Ya. Dukungan daripada seorang suami kepada istri yang dalam situasi khawatir tentang ya anaknya. Kata-katanya itu sangat indah saya dengar. Jangan khawatir Adinda. Ini sangat berkesan karena ini bisa dikatakan Bapak Siagri nggak pernah bilang gini. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Kalau kita di kehidupan ini, kita pasti ingin merasa lebih. Itu kita tidak ada merasa puas. Kata mama saya, ya. Itu yang sudah menjadi hak veto bagi dia. Sebenarnya tidak ada lagi mengganggu-gugat, tinggal melangkah saja kan. Diambil oleh orang lain, tetapi dia tidak mau. Saya datang ke rumahnya, apalah kata dia. Biar sini. Kalau orang itu begitu, begitulah. Jangan kau bukan hak kita. Carilah hasil keringatmu sendiri. Jangan kau ambil hak orang lain. Itulah terima hukum doa. Mau bahasa Batakna. Lului ma nadiho, lului ma keringatmu. Undang buat naso milikmu, undang buat naso punam. Patang doso ni sahali do na mangulus. Itulah yang paling. Itulah. Jadi saya salut dengan mama saya dan anak-anak kami. Terima kasih pendalaman BKSN kita yang pertama ini yang selesai dan sangat menarik. Ya, kita semua mencurahkan inisiatif. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu selama kegiatan pendalaman ini. Kami juga bersyukur atas sabdamu yang kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendalaman yang pertama telah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam. Horas. Libat memperhatikan orang miskin. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani.
Marilah kita berdoa. Juru selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbingi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman subtema PKSN ketiga sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Nah, Marilah kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mendalami subtema ini, kita akan menimba inspirasi dari sabda Allah yang dikutip dari kitab Sirak bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan bernyanyi. Kita bernyanyi puji syukur nomor 568. 568. Mi 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 fa fa mi. 2 ayat. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan. Inilah sabda Allah, firman tertinggi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan. Di Sirak 6 ayat 5 sampai ayat 17. Tenggorokan yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan orang yang damai denganmu banyak adanya, ia menjadi penasehatmu. Sebelum masuk ke pertanyaan, ada yang tersimpan, apa yang berkesan dalam bacaan ini? Jadi, pertanyaannya, mengapa kita memerlukan sahabat sejati dalam kehidupan ini? Mengapa kita perlu menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Kita baca berkisah tentang apa? Dan yang kedua, mengapa kita perlu bertutur kata yang baik dan apa saja yang perlu diperhatikan? Dalam menjalin persahabatan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Menjalin silaturahmi yang baik. Kemudian di hal nyata, artinya kita udah kawan kita berbuat baik, kita jangan hanya menerima, kita juga harus membalas dengan berbuat baik. Kalau anak mata madok unang kita manjalo, nah begitu. Pak Gutom menambahkan ya. Kalau namanya sahabat ini ya, kalau kita bilang seseorang itu sahabat, itu artinya sebenarnya sudah dalam. Jadi kalau kita memang sudah menyebutkan seseorang itu sahabat, berarti dalam kedekatan kita ini, bahkan kalau dibilangkan sudah seperti saudara, karena sudah membatin berarti antara jiwa kita dengan jiwa dia. Jadi namanya persahabatan ini supaya terjadi, kalau hanya kasihnya yang kita jalankan dalam persahabatan, itu tidak sahabat namanya. Tapi kalau dalam persahabatan ini kita sudah melalui kasih dan juga ada pertengkaran atau dalam bahasa Indonesia yang late, elak, tapi kita bisa lagi menyatu, itu namanya itu sahabat. Kalau kasih dibalas dengan kasih, apa bukannya artinya kan gitu. Tapi kalau dibilang kita harus membalas apa yang diberikan, enggak, saling mengerti. Jadi kita posisikan, kita cari porsinya itu harus seperti apa biar ada, jangan kita bilang nggak ada.
Kalau yang namanya sahabat sejati itu tergantung kadar pribadi. Tergantung, nggak bisa kita mengeneralkan. Tergantung kadar sahabat secara personal. Kalau ditanya, ada sahabat sejati ini yang pengalaman dia. Kalau pengalamanku ada sahabat sejati itu. Barang siapa menemukan orang serupa itu sungguh mendapat harta. Jadi dalam kehidupan ini kita punya masalah, baik di dalam keluarga atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya sahabat yang setia, kita bisa curhat, cerita, atau kita bisa sharing. Jadi sahabat bisa memberikan solusi atau jalan keluar, memberi nasihat. Jadi alangkah indahnya kehidupan itu kalau kita memang betul-betul menemukan sahabat sejati. Jadi kita bisa bertukar pikiran, ya sangat alangkah indahnya, seperti itulah. Suster gimana? Nggak ada sahabat sejati? Berbicara tentang sahabat ini ya, memang sebagai suami istri juga banyak tantangannya. Di dalam kehidupan kami juga di biara, nggak selalu kami sehati sepaham begitu ya. Kami selalunya berpindah-pindah. Mungkin tahun ini teman hidupku 5 orang suster. Besok lagi udah berbeda orang-orang. Jadi memang kita sebagai saudara harus saling memahami. Kalau namanya dibilang langsung klop, susah kali itu dapat, Pak. Walaupun kami sudah di dalam biara, tetapnya kami harus saling menjaga begitu. Di dalam kehidupan keluarga juga merasa seperti itu. Karena kita semua berasal dari keluarga. Kalau dilihat kita semua anggota keluarga, walaupun kita udah satu rahim, sulit kali menyatukan begitu ya. Di sini kita sebagai pengikut Kristus, satu-satunya sahabat kita hanya Dialah, Yesus. Katanya sahabat itu rela menyerahkan nyawanya, dan Dialah yang betul-betul sahabat. Carilah dia dahulu dan jangan segera percaya padanya. Ibarat kayak gini Pak Bucum, anong pedong atta, anong dudung anon, namanigai, anong dudung anon mabuti dalam deringan. Ibarat song ini mana yang nanong itu. Adanya kawan itu membawa ke jalan yang benar, ada yang ke jalan tidak benar. Persahabatan yang sejati, baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja. Ingatlah, sahabat sejati adalah harta yang tak ternilai harganya dan tidak tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami sepanjang pendalaman subtema ketiga ini. Kami juga bersyukur atas sabda yang kami dengar hari ini. Semoga sabdamu yang telah kami renungkan ini meresap dalam sanubari kami dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami dengan menjadi sahabat sejati bagi semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman subtema BKSN ketiga telah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mendalami sabda Allah sesuai dengan subtema yang keempat. Rohmu ya Tuhan, dan jadi marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini
guna mendalami dan merenungkan sabdamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristen. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari kitab Yurid bab 8 ayat 32 sampai 35 dan bab 13 ayat 18 sampai ayat 20. Sahut Yurid kepada mereka, dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan kukisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Siapakah tokoh utama dalam kutipan yang baru saja kita baca? Yudit. Bagaimana Pak Ibu? Ada lagi tokoh yang lain? Uzia. Yang kedua, apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh umat Allah di Betulia? Apa itu Pak? Bangsanya mau dihukum. Iya, bangsa Israel mau dihukum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan Yurid untuk meyakinkan Uzia dan para tua-tua Betulia dalam melaksanakan misinya? Selamat jalan. Semoga Tuhan Allah melindungi kau untuk menghukum para musuh kita. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Tidak menyayangkan hidupnya sendiri ketika bangsa itu direndahkan. Dan Yurid mencegah keruntuhan bangsa itu dengan berlaku benar di hadapan Allah. Apa kira-kira pesan dari kisah Yurid dalam teks ini bagi kita? Ramoti tetap dalam perjalanan. Dirahmati Tuhan tetap dalam perjalanan. Semoga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi. Iya. Pesan dari teks ini kepada kita adalah, jika terjadi sesuatu cobaan, maka baiklah kita memohon Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, kiranya kita selalu akan diberkati. Perempuan sudah berperan dalam ruang lingkungan gereja kita? Sudah kan? Sudah. Apa pengaruh peranan perempuan yang sudah dirasakan dalam lingkup gereja saat ini? Sudah dirasakan setiap minggu ataupun setiap tahun, walaupun sekali. Ibu-ibu ini sebagian ya, bukan semua, bisa menunjukkan kebolehannya melalui pujian Tuhan, melalui khor. Pik tadi. Dekorasi. Bisa kita rasakan sebagai peranan ibu di dalam gereja itu, bisa kita lihat secara nyata dikarenakan oleh para ibu-ibu lah gereja itu bisa seperti sekarang ini. Iya benar. Aku juga merasakan dong. Menurut Anda, menurut kita, apa tantangan atau penyebab perempuan kurang bisa memberikan peranan dalam lingkup gereja? Berbeda itu amat tanah. Oh itu benar-benar Sila bisik. Oh si misi katanya.
Apa usul kita untuk meningkatkan peranan perempuan dalam gereja Katolik? Kamu ambil separapat. Oh, baru keparapat. Perlu refresh ngakai-ngakai. Mengajak para ibu untuk ikut perkumpulan wanita dalam gereja seperti PIK, Wakeri, Kerahiman Ilahi, dan lain-lain. Para istri mengajak suami, ini kebalikannya ya. Para istri mengajak suami untuk ikut dalam kegiatan doa-doa lingkungan ke gereja pada hari Minggu, ikut PAK, dan kegiatan gereja lainnya. Kami unjukkan, kami serahkan kebenaran dan kemerdekaan. Kegiatan ini kami bersyukur karena melalui sabdamu Engkau mengajari kami untuk menghargai peranan perempuan dalam persekutuan gerejamu. Semoga niat-niat yang sudah kami buat dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.